Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amin, amma ba'du. Saudara dan saudariku tercinta dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian tentang 3 sifat yang menghancurkan, 3 sifat yang memusnahkan iman, 3 sifat yang menghilangkan kebaikan, 3 sifat yang menghancurkan kebahagiaan, 3 sifat yang menghilangkan ketentraman. Lah maka mari, pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa membersihkan 3 sifat tersebut? Selalulah tersenyum, bertemu siapa, di mana. Nah, selalulah tersenyum, selalulah dengan wajah ceria, dengan wajah menawan, bertemu siapa, di mana, sedang apa. Walaupun hatimu sedang marah, wajahmu jangan ikut marah. Nah, ketika wajah kita ceria, ketika kita menyambut orang dengan senyum, mereka sudah senang dengan kita. Nah, jadi sedekah paling ringan itu adalah tersenyum. Tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Kamu bertemu siapapun, senyum, itu sudah sedekah. Kalau senyum saja rasanya berat, apalagi membantu tenaga, apalagi membantu uang, apalagi membantu materi-materi yang lain. Maka mulailah hidup kita, mulailah pergaulan kita dengan senyum dan wajah ceria. Sahabat dan saudara-saudari semua, kita sudah dijelaskan kemarin. Salah satu sifat yang menghancurkan itu adalah sifat hasad. Hasad itu memusnahkan kebaikan, memusnahkan iman, memusnahkan kebahagiaan, memusnahkan ketentraman, seperti api memusnahkan kayu bakar. Nah, kemarin sudah dijelaskan di channel sebelumnya, di edisi sebelumnya, itu sudah dijelaskan bahwa hasad itu mutasaibun, nyabang dari beberapa sifat, yakni ada sifat bakhil, ada sifat sahih. Sifat bakhil ini paling rendah, sifat sahih ini lebih buruk dari bakhil. Kemudian hasad lebih buruk daripada sifat sahih. Nah, hasad itu apa? Hasad itu keinginan. Di dalam hati kita keinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Keinginan hilangnya nikmat dari orang lain itu namanya hasad. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita punya sifat ini, bagaimana bisa bahagia? Selagi kita bergaul dengan orang, setiap hari, setiap saat, banyak hamba-hamba Allah, banyak orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Lah kalau di dalam hati kita ada hasad, coba bayangkan. Ketemu si A mendapatkan nikmat, kita udah hati ini sudah dongkol, hati ini sudah panas. Kemudian kita mengharapkan hilangnya nikmat tersebut. Pindah dari orang tersebut ketemu yang lain dapat nikmat Allah. Ketemu yang lain dapat nikmat Allah. Karena setiap saat Allah selalu membagikan nikmatnya, membagikan karunia-Nya kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Maka orang yang hasad itu, na'udzubillah min dzalik, tersiksa dari awal hidupnya sampai nggak terbatas.
Habis siksaan di dunia sampai dia mati, siksa akhirat jauh lebih dahsyat. Oleh karena itu, mari kita berusaha hilangkan hasad itu dari diri kita. Orang hasad itu, naudzubillah min dzalik. Sudahlah, jangan membayangkan kita punya hasad. Caranya bagaimana? Mulailah hidup dengan tersenyum, mulailah hidup dengan bahagia, mulailah hidup ini dengan nyaman. Ketika ada kawan dapat nikmat, alhamdulillah. Pertama, kalau dia sudah mendapatkan nikmat, berarti tidak lagi menjadi beban kita untuk memikirkan dia. Satu. Yang kedua, alhamdulillah kalau dia dapat nikmat, misalnya dapat kendaraan, sewaktu-waktu kita butuh bisa pinjam. Nah, ini enaknya. Jadi caranya bagaimana? Nikmati hidup ini. Nah, nikmati hidup ini, bergaullah dengan siapapun dengan tersenyum. Bergaullah dengan siapapun dengan bahagia. Jangan sekali-kali cemberut dan jangan pernah memikirkan apa yang kita tidak tahu. Dan apa yang sudah kita tahu juga nggak perlu dipikir. Yang perlu adalah jalani hidup ini dengan bersyukur kepada Allah. Ini langkah awal bagaimana cara kita menghindari sifat hasad. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.